warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Gendis Kroto ini Maulida. Di sini aku akan jelasin dampak sosial informatika yang aku rasain dari kecil sampai sekarang. Stay tune terus videonya ya. Dadah. Nah, di sini aku bakal jelasin dampak sosial dari informatika yang aku rasain, teman-teman. Nah, yang pertama, dalam aspek komunikasi. Dampak positif yang saya rasakan yaitu mempermudah saya dalam berkomunikasi jarak jauh dengan saudara maupun teman, mempermudah dalam pembelajaran online atau berdiskusi bersama teman melalui voice call atau Google Meet, mempermudah bertukar informasi melalui chat WhatsApp atau sosial media lainnya loh. Dampak negatifnya yang saya rasakan, mengurangi komunikasi langsung seperti tatap muka, contohnya pada saat pandemi COVID-19, menimbulkan kecanduan media sosial, serta munculnya cyberbullying di internet. Saya pernah merasakan ini, di spam chat tidak pantas atau menghina oleh seseorang. Selanjutnya, dalam aspek pendidikan, dampak positif yang saya rasakan yaitu saya merasa mudah ketika mencari materi pelajaran yang belum saya pahami. Lalu, saya bisa belajar melalui video edukasi dari YouTube. Mempermudah pengerjaan tugas ketika menggunakan komputer atau smartphone. Lalu, dampak negatif yang saya rasakan, sebagai siswa, saya merasa banyak sekali siswa yang menjadi malas membaca buku fisik. Banyak siswa yang jadi suka mencontek, apalagi ketika ujian menggunakan handphone. Kecanduan media sosial yang dapat mengganggu aktivitas belajar siswa. Nah, yang ketiga, dalam aspek sosial, dampak positif yang saya rasakan yaitu mempermudah mendapat teman baru melalui platform game online. Biasanya sih, kalau aku main game online itu Free Fire. Nah, mempermudah saya dalam mengikuti berbagai komunitas yang dilaksanakan secara online. Lalu, mempererat hubungan dan komunikasi dengan teman lama. Lalu, dampak negatif yang saya rasakan, banyaknya berita atau isu hoax yang tersebar di beberapa sosial media. Yang sering saya temukan sih biasanya di platform TikTok maupun Instagram. Kurangnya interaksi sosial secara langsung. Lalu muncul rasa insecure atau tidak percaya diri ketika membandingkan diri di sosial media. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi, dampak positif yang saya rasakan yaitu mempermudah saya dalam mempromosikan jualan online, menjadi konten kreator YouTube untuk menghasilkan subscriber hingga uang sendiri, lalu mempermudah saya ketika ingin belanja atau transaksi pembayaran dalam bentuk online. Nah, selanjutnya dampak negatif yang saya rasakan yaitu yang pertama, maraknya penipuan online yang terjadi. Biasanya hal ini paling banyak dilakukan sama penjual online yang nakal. Lalu, banyak orang jadi kecanduan belanja online karena mereka menganggap itu hal yang simpel dan tidak merepotkan. Lalu, sebagian pekerjaan telah tergantikan oleh teknologi. Selanjutnya, dalam aspek hiburan. Dampak positifnya, ketika bosan, saya bisa mengakses hiburan seperti menonton film melalui platform Netflix atau YouTube. Dapat menambah kreativitas melalui konten digital yang bisa dilakukan oleh siapapun. Lalu, dapat membantu mengurangi stres dengan menyetel musik atau sekedar bermain game. Dampak negatifnya, yang pertama, menyebabkan kecanduan bermain game online jika terlalu lama. Yang kedua, mengurangi waktu istirahat dan aktivitas lainnya pun jadi terganggu. Terpapar konten negatif yang tidak bermanfaat, apalagi untuk anak usia di bawah umur. Nah, kesimpulannya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa informatika telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak usia dini hingga sekarang. Perkembangannya membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi, belajar, bergaul, bekerja, dan mencari hiburan. Namun, setiap kemudahan yang diberikan juga memiliki risiko jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mampu mengontrol diri memilih penggunaan teknologi yang tepat, serta memanfaatkan informatika untuk hal-hal yang bermanfaat agar dampak positifnya lebih dominan dibandingkan dampak negatifnya. Nah, itu dia dampak sosial informatika yang aku rasain, teman-teman. Kalian juga ada ngerasain hal yang sama nggak? Pasti ada ya. Aku pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.